Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam perenungan kita tentang firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bertumbuh imannya melalui pergumulan hidup. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada. Saat ini Tuhan kami akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan seperti tokoh yang akan kami pelajari, kami pun akan bertumbuh di dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Nabi Habakuk ini adalah sebuah kitab yang unik tentunya. Dan sebenarnya bukan unik ya, tapi lebih tepatnya cocok dengan kehidupan kita. Nabi Habakuk mengalami suatu pergumulan di dalam cara berpikir dia tentang cara kerja Tuhan. Secara khusus bagi umatnya bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu dihukum kepada orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim ini orang yang sangat jahat, orang yang bejat. Karena itu Nabi Habakuk tidak terima cara kerja Tuhan. Tidak masuk akal kenapa Tuhan harus melakukan cara itu. Kenapa Tuhan harus menghukum umatnya menggunakan orang-orang jahat. Seharusnya orang-orang jahat ini dihukum oleh Tuhan menggunakan umatnya. Itu baru cocok. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang jahat yang seharusnya dihukum ini justru dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umatnya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak logis. Tidak terima Nabi Habakuk dengan hal ini. Tetapi itulah fakta yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Memang kenyataannya seperti itu. Apa yang harus kita katakan? Seringkali apa yang dialami oleh Nabi Habakuk ini juga dialami oleh kita. Ada banyak orang yang ketika jauh dari Tuhan, dia mengalami kebangkrutan dalam pekerjaannya supaya dia kembali kepada Tuhan. Wah, ini seperti terlihat tragis. Seperti terlihat, wah ini terlalu kejam untuk dia. Tetapi kita tidak pernah menduga cara kerja Tuhan. Ada orang yang harus mengalami banyak permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya untuk membuat orang itu bertobat kepada Tuhan. Ada banyak cara kerja Tuhan, dan seringkali cara kerja Tuhan itu menyakitkan hati kita, dan itu tidak kita terima. Kita tidak ingin yang seperti itu. Kita ingin cara Tuhan menegur kita itu dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti kita. Kalau bisa yang enak-enak saja. Kalau Tuhan ingin mengembalikan kita kepada jalur yang Dia kehendaki. Tapi faktanya tidak demikian. Ada banyak hal-hal yang tidak kita bisa terima secara logika kita. Kita bingung dengan cara kerja Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan semuanya dengan cara seperti ini? Terkadang terlalu sakit yang kita alami. Terkadang kita nggak bisa terima dengan cara orang-orang memperlakukan kita. Tetapi itu Tuhan pakai untuk menolong kita. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya mendapatkan teguran keras dari seseorang tentang khotbah saya, yang menurut dia sangat tidak bisa diterima. Tidak ada sesuatu yang didapatkan dari khotbah saya. Wah, itu sangat menyakitkan hati saya, dan saya tidak terima cara kerja Tuhan seperti ini. Saya sampai berniat untuk tidak mau lagi untuk berkhotbah.
Saya tidak terima dengan cara kerja Tuhan. Tapi itulah fakta, itu yang terjadi. Cara Tuhan menegur saya karena kecongkakan dan kesombongan. Karena itu jangan terlalu jauh dari Tuhan, atau jangan menjauh dari Tuhan sebelum Tuhan memberikan teguran yang sangat menyakiti hati kita. Selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Namun dari sini kita belajar dari seorang Nabi Habakuk. Ternyata semua pergumulan hidupnya itu memberikan satu pertumbuhan iman yang luar biasa. Ya walaupun dia seorang nabi, pertumbuhan itu tetap berlaku di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Siapapun kita, mau statusnya pendeta, pertumbuhan itu tetap berlaku buat kita. Pertumbuhan itu seumur hidup. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca di akhir dari pergumulan dari Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini adalah kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka mendapatkan penghasilan dan kehidupan mereka melalui pertanian dan peternakan. Dan Nabi Habakuk mengatakan dengan tegas, sekalipun kedua hal itu tidak ada, dia akan tetap bersorak-sorai di dalam ayat 18. Loh, apa yang terjadi dengan Nabi Habakuk? Yang tadinya dia kecewa dengan Tuhan, tetapi dia saat ini justru sebaliknya. Dia bersorak-sorai dengan apa yang dialaminya, sekalipun keadaan tidak diubahkan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang situasi yang berat yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun itu berat dan tetap ada, Tuhan tidak mengubah keadaan itu. Tetapi yang Tuhan ubah adalah cara kita berpikir. Yang Tuhan ubah adalah diri kita, pribadi kita. Itu yang Tuhan ubah. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan ubahkanlah segala sesuatu. Atau mungkin ketika kita berada di dalam kesulitan, kita berdoa, Tuhan, lepaskanlah kesulitan ini. Lalu kita percaya bahwa apapun permasalahan yang kita alami, Tuhan pasti membebaskan kita. Saya sangat percaya Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi terkadang Tuhan tidak melakukan itu. Bukan karena kita kurang beriman, atau bukan karena doa kita kurang manjur. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan bukan mau mengubah keadaannya. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau merubah cara kita berpikir. Dari keadaan yang sulit yang kita hadapi, kita mampu untuk bersyukur dengan semuanya itu. Kita mampu untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga terkadang pergumulan bukan sesuatu yang jelek, tetapi pergumulan adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk mengubah cara kita berpikir, untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin kita bisa menangis hari ini. Mungkin kita bisa kecewa hari ini. Terlalu berat pergumulan yang kita hadapi. Tapi ingat satu hal, terkadang hal itu Tuhan pakai untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam cara berpikir kita. Karena itu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana saya menyerahkan seluruh pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan saya. Sehingga di ending dari kalimat yang diberikan oleh Nabi Habakuk di dalam pasal 3 ayat 19, Nabi Habakuk berkata seperti ini, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk membawa dia kepada cara berpikir yang baru. Pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk memberikan dia kekuatan-kekuatan yang baru di dalam menjalaninya. Sehingga pergumulan yang dialaminya juga itu justru memberikan sukacita dan sorak-sorai bagi dia. Dan hal itu memberikan pertumbuhan kepadanya. Karena itu nikmatilah pergumulan kita. Nikmatilah beban yang kita alami. Nikmatilah ketika kita ditegur oleh Tuhan dengan cara yang menyakitkan. Nikmatilah semuanya itu. Karena Tuhan sedang membuat kita bertumbuh. Apakah saudara tidak ingin bertumbuh? Tentu kita semua ingin bertumbuh. Karena itu coba kita menikmati setiap cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun itu menyakitkan kita. Ayo
kita bertumbuh melalui pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk menikmati setiap pergumulan kami, sehingga dengan pergumulan yang kami alami, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dengan pergumulan kami boleh mengerti bahwa Tuhan sedang membawa kami kepada pertumbuhan iman kami, yang semakin membuat kami kuat, teguh di dalam menghadapi setiap cobaan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Walaupun terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi kamilah yang Tuhan ubahkan untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.